Baik Chen Ping dan Ji Yun jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Gao Qilan akan hilang begitu saja setelah pergi ke pulau. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya sedikit bingung. Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau ini. Petik 2. Selama dia masih hidup, aku akan mencari di seluruh pulau untuk menemukannya. Kata Chen Ping dengan mata tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Gao Qilan sendirian, jika dia tidak dapat menemukan Gao Qilan, Chen Ping tidak akan meninggalkan pulau ini. Kalau begitu kita berdua berjalan berdampingan. Jika seseorang menghilang, kita akan dapat segera menemukannya. Ji Yun berjalan ke arah Chen Ping dan berjalan berdampingan. Kesadaran Chen Ping terus menyebar ke sekitarnya, dan Ji Yun juga dengan waspada melihat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan agak jauh, Chen Ping melambaikan tangannya untuk membuat Ji Yun berhenti. Tuan Chen, ada apa? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Ada orang di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan auranya, saya masih mendeteksinya. Kata Chen Ping. Dengan sengaja menyembunyikan auranya, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Ji Yun tertegun. Aku pasti sudah menemukan kita. Aku belum menarik indera spiritualku barusan. Mereka seharusnya sudah merasakannya. Kita masih belum tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, jadi kita harus mendekat secara diam-diam dan sembunyikan nafas kita. Desak Chen Ping Said. Aku mengerti. Ji Yun juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Ji Lianzan di bawah pohon besar menemukan bahwa kesadaran ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid Fei Tianzong untuk berhati-hati. Chen Ping perlahan mendekati Ji Yun, dan segera menemukan Ji Lianzan dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu, tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Ji Yun, apakah kamu Fei Tianzong memiliki diskriminasi khusus? Dengan cara lain, cari tahu apakah orang-orang itu adalah anggota sekte Fei Tian Anda. Petik 2. Chen Ping takut salah paham, jadi dia ingin Ji Yun mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota sekte Fei Tian, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, jika Taiyun mengeluarkan labu emas kecil, labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Aku melihat Ji Yun memasukkan labu kecil itu ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil itu satu persatu, dan meniupnya, labu kecil. Ada suara yang dalam seperti binatang buas di labu kecil. Setelah meniup 3 kali, Ji Yun berhenti dan mengamati pihak lain dengan tenang. Fei Tianzong. Kapan Ji Lianzan mendengar suara itu, dia tertegun sejenak, dia berhenti, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan aura di tubuhnya tidak lagi tersembunyi, dan dia berteriak dengan keras, Yuner, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Petik 2. Suara Ji Lianzan mencapai telinga Ji Yun dalam sekejap. Ketika dia mendengar suara ayahnya, Ji Yun sedikit gemetar karena kegembiraan. Ayah! Ayah! Teriak Ji Yun, bergerak menuju Ji Lianzan melarikan diri. Melalui vegetasi yang lebat, Ji Yun akhirnya melihat ayahnya. Melihat perubahan di wajah Ji Lianzan, mata Ji Yun langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Chen Ping mengikuti ketika saya datang. Saya sangat senang melihat reuni dari dua ayah dan anak. Yuner, bagaimana kamu datang ke pulau kecil ini? Petik 2. Ji Lianzan sangat penasaran. Ji Yunyuan berada di ujung utara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil untuk temukan pulau ini. Pulau yang aneh. Saya mendengar Penatuasi berkata bahwa Anda membawa orang ke Mohai untuk membalas dendam di Cloud Pierre Chinggate, jadi saya sangat khawatir, jadi saya datang untuk mencarinya bersama Tuan Chen. Orang-orang dari Yunmen tenggelam, saya bahkan lebih khawatir, jadi aku naik perahu roh dan datang untuk menemukanmu. Petik 2. Petik 2. Ji Yun memberitahu Ji Lianzan apa yang sebenarnya terjadi.
Jilianzan memandang Chen Ping, dan ketika dia menemukan bahwa usia Chen Ping tidak jauh berbeda dengan Ji Yun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Chen Ping, Jilianzan juga mendengar dari Penatua Si, dia tidak menyangka Chen Ping begitu muda. Tuan Chen, terima kasih telah merawat anjingnya sepanjang jalan. Jilianzan berjalan menuju Chen Ping dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji bersikap sopan, dan Ji Yun telah banyak membantuku. Jawab Chen Ping dengan sopan. Tuan Chen, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Tanya Jilianzan. Hal yang aneh. Chen Ping tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Jilianzan. Ya, salah satu orang kepercayaan Tuan Chen menghilang begitu saja. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Ji Yun mendengar ini, dan sebelum Chen Ping bisa membuka mulutnya, dia buru-buru berkata. Sekte Master Ji, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Tanya Chen Ping. Jilianzan mengangguk, awalnya ada selusin dari kita, tetapi sekarang beberapa menghilang tanpa alasan, dan hanya kita yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Tapi saya mencoba dan tidak menemukan apapun. Chen Ping sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Jilianzan dan yang lainnya telah menghilang beberapa kali. Itu bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, aku juga bisa menemukannya. Orang-orang itu menghilang begitu saja, dan mereka tidak ingin terlihat seperti ditangkap. Aku curiga pulau kecil ini adalah formasi teleportasi, atau celah dalam ruang dan waktu. Orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Jilianzan mengungkapkan tebakannya. Sangat mungkin. Chen Ping juga setuju. Lebih seperti menghilang tiba-tiba semacam ini, selain susunan teleportasi, ada juga celah ruang waktu, selain menjahit, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya. Ini berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu tiba di pulau kecil ini, ayo lanjutkan. Chen Ping tidak bisa berhenti dan menunggu, tidak peduli apakah Gao Qilan dipindahkan ke tempat lain, Chen Ping akan temukan rahasia pulau ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan, kita hanya bisa terus berjalan. Jilianzan juga setuju dengan pendekatan Chen Ping, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Chen Ping menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Chen Ping dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari Sekte Feitian juga merasa nyaman. Aku tidak menyangka Tuan Chen bisa melakukan mantra di usia yang begitu muda. Jilianzan menghela nafas. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa mengeja mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Chen, dia maha kuasa. Ji Yun mengagumi Chen Ping dengan fanatik. Saat Chen Ping dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh, mereka telah berlayar di lautan tinta selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu satu persatu. Ada juga beberapa biksu pemalu yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya pulau. Ye Fengqing memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, dan dia juga pergi ke pulau. Setelah itu, Zhou Tai membawa orang-orang ke pulau itu, serta penatua hantu Gunung Iblis, yang juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, sementara lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang dan mengambil beberapa harta di pulau kecil ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berpasangan dan bertiga. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius,
tetapi mereka tidak memperhatikan, lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga ada orang yang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka agar bisa memonopoli harta karun di pulau kecil ini. Chen, Ping dan yang lainnya telah mencapai kedalaman pulau saat ini, pohon-pohon yang menjulang tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Chen, lihat cepat. Ji Yun tiba-tiba berseru. Chen Ping dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Ji Yun, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini, dan terlihat sangat bobrok, seseorang seharusnya sudah lama berada di sini. Ji Lianzan melihat ke altar tidak jauh dan berkata, pergi dan lihatlah, semuanya hati-hati. Chen Ping memimpin kerumunan menuju altar. Altarnya hanya setinggi beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar, hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Chen Ping dan yang lainnya bisa memanjat hingga ketinggian beberapa meter. Saat Ji Yun hendak melompat dan mencapai puncak altar, Chen Ping menghentikan Ji Yun. Jangan gegabah, ayo naik langkah ini dulu. Chen Ping tidak membiarkan Ji Yun melompatinya. Karena masih belum diketahui apakah altar ini memiliki mekanisme atau berbahaya, demikian Chen jangan biarkan Ji Yun gegabah. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Ji Lianzan menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana dan sederhana, aneh rasanya dibangun di pulau kecil ini. Ayo naik satu per satu. Aku akan naik dulu. Jika tidak ada masalah, kamu naik, dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak. Chen Ping juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki altar, yang sangat aneh. Tuan Chen, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu. Saya akan mengirim seorang murid untuk naik terlebih dahulu. Ji Lianzan menghentikan Chen Ping, lalu menatap murid sekte Feitian dan berkata, kamu naik, hati-hati. Patuhi. Murid sekte Feitian menaiki tangga selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, siap untuk menanggapi situasi tak terduga. Murid Flying Heaven sekte itu juga sangat ketakutan. Tapi mereka terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tidak bergerak. Apa yang ada di altar? Ji Lianzan bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Chen Ping berlari dengan cepat. Ji Lianzan dan Ji Yun juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Chen Ping melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekelilingnya, hutan kosong bahkan tanpa semut, dan pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Chen Ping tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal, lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Chen Ping dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil.